Halo Sobat Jamet, selamat datang di konten Jamet yaitu jawab komentar netizen. Dan udah episode ketiga, di video kali ini kita juga bakal jawabin pertanyaan dari kalian supaya yang nonton nggak mati penasaran. Disclaimer dulu untuk video kali ini, kita bakal coba jelaskan sesuai research dan pengalaman kita. Kalau ada salah atau kurangnya, kalian bisa tambahkan atau betulkan di kolom komentar. Supaya yang nonton makin pintar, tentunya kayak kolom terpelajar yang pasti sabar dan gak barbar. Lanjut episode kali ini, pertanyaan datang dari Sobat Jamet yaitu Dwianta. Katanya minimal RAM berapa sih bang buat Windows 10? Saya pakai RAM 3GB kok kerasa lelet ya? Oke, yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu RAM. Sebenarnya untuk beberapa video DKD yang lalu kita pernah sempat bahas apa itu RAM dan gimana cara kerjanya. Tapi kita coba jelaskan secara singkat aja di video kali ini. Jadi RAM itu singkatan dari Random Access Memory yang berguna untuk menjembatani antara prosesor ke storage atau tempat penyimpanan data-data kita. Jadi secara singkat RAM itu kayak meja dan storage itu tempat penyimpanan atau lemari, dan prosesor tuh kayak kompor atau serangkaian alat memasak kita. Jadi data tuh kayak bahan makanan, diambil dari lemari kemudian ditaruh di meja lalu diolah di atas kompor atau prosesor. Oke, jadi sampai sini clear ya apa itu RAM. Terus 3GB, 4GB, 8GB, 16GB itu apa bang? Itu kapasitas RAM. Jadi seberapa besar meja yang kita punya untuk menaruh beberapa bahan makanan yang kita butuhkan untuk diolah atau diakses oleh prosesor kita. Dan balik lagi di pertanyaan, sebenarnya minimum requirement atau persyaratan minimal dari Windows 10 itu apa sih? Setelah kita browsing di website Microsoft, sebenarnya ketulis kalau hardware minim yang dibutuhkan untuk menjalankan OS Windows 10 tuh kapasitas RAM-nya 1GB untuk 32 bit atau 2GB kalau 64 bit. Oke, kita coba breakdown satu-satu ya. Jadi saat kita menggunakan komputer, semua perintah atau serangkaian perintah yang kita jalankan itu dikemas dalam bahasa pemrograman yaitu 0 atau 1. Jadi kombinasi antara 0 dan 1. Nah, ini disebut dengan bit data, dan bit adalah satuan terkecil dari sebuah data dan bit adalah kepanjangan dari binary digit. Jadi satu bit itu berisi kombinasi dua angka yaitu 0 dan 1. Jadi yang dimaksud Microsoft itu adalah 1GB atau 2GB itu kapasitas RAM-nya, sedangkan untuk 32 bit atau 64 bit itu adalah data pad atau seberapa banyak yang dipindahkan data per detiknya atau per clock cycle-nya. Jadi sebenarnya semakin banyak bit yang dipindahkan per clock cycle-nya, semakin cepat komputer kita. Nah, kalau RAM sekarang tuh biasanya udah pakai satuan DIMM atau Dual Inline Memory Module, yaitu yang berarti per clock cycle data yang dipindahkan itu 64 bit. Sedangkan untuk RAM zaman dulu atau masih pakai single memory module yang berarti masih pakai 32 bit. Jelas lebih cepat yang sekarang dengan DIMM atau Dual Inline Memory Module. Yang intinya kalau RAM zaman sekarang itu punya kecepatan 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan RAM yang zaman dulu. Kalau kalian dengar mungkin DDR itu singkatan dari Double Data Rate yang berarti frekuensi yang digunakan itu udah kedua-duanya dari RAM yang kita pakai. Yang pastinya makin kencang dibandingkan RAM zaman dulu. Oke, gimana? Makin pusing? Jadi sebenarnya bukan masalah besar-besaran meja aja atau besar-besaran kapasitas RAM, tapi kita juga harus pertimbangkan masalah kecepatan RAM yang kita punya. Kalau misalnya kita ngomongin di PC atau di personal komputer atau desktop, sebenarnya kecepatan RAM itu tergantung juga dari motherboard yang kita punya. Motherboard yang kita punya itu punya fitur XMP kayak punya Intel enggak? Jadi Extreme Memory Profile, di mana kita bisa mengatur kecepatan RAM sehingga kita bisa pilih kecepatan maksimumnya atau di kecepatan standarnya aja. Tapi nggak hanya kapasitas dan kecepatan, kita juga perlu tahu yang namanya delay, timing, atau latensi yang dipunya RAM kita. Biasa kalian lihat di cover dari RAM ada yang kombinasi huruf 11, 11, 12, 22 atau 18, 19. Nah, itu adalah kombinasi latensi yang dipunya oleh RAM kita. Jadi intinya semakin kecil latensinya, jadi 11 itu ukurannya second ya, nanosecond. Jadi semakin kecil kita pastinya mendapatkan memori yang lebih cepat juga. Nah, gimana kalau makin pusing? Kita langsung aja bahas contohnya, kayak Kingston Fury Renegade, RAM yang barusan kita pasang di PC editing kita. Nah, Kingston Fury Renegade ini udah DDR4 dengan speed RAM 4600 MHz untuk latensinya CL19. Dan karena Kingston Fury Renegade adalah seri gaming, pastinya punya speed yang tinggi. Dan selain itu udah didukung juga dengan XMP certified. Kalau kalian menggunakan motherboard dengan chipset Intel kayak Z590, pasti ada yang namanya fitur
XMP atau Extreme Memory Profile, di mana kita bisa memaksimalkan kinerja dari RAM kita sehingga mencapai kecepatan maksimumnya. Kita bisa pilih juga untuk latensinya berjalan di latensi rendah atau sedang ataupun tinggi. Jadi intinya kalau kalian menggunakan Kingston Fury Renegade ini bisa dapetin opsi kecepatan RAM dari yang standar sampai yang maksimum. Dan untuk dapetin kecepatan maksimumnya, yang pasti motherboardnya harus support dengan fitur XMP atau Extreme Memory Profile. Jadi selain RAM-nya kencang, motherboardnya juga harus ada fitur tersebut. Cuman biasanya kalau motherboardnya nggak support dengan XMP atau overclock mode, RAM-nya akan ikut berjalan dengan settingan standar dari motherboard yang kita gunakan. Jadi biasanya saat dibuka di Task Manager, RAM kita misalnya punya speed 4000-an MHz, bakalan berjalan standar di 2166 MHz kayak gini. Dan karena Fury Renegade adalah seri gaming dari Kingston, biasanya punya build quality yang gaming banget kayak gini. Udah ada cover dengan material metal dan udah RGB juga. Jadi bisa menyesuaikan dengan aplikasi bawaan dari motherboard yang kita gunakan. Jadi kesimpulannya, karena di dunia perkomputeran itu sangat kompleks, yang berarti antara satu komponen dan komponen lainnya bakalan mempengaruhi, kalian harus memperhatikan banyak aspek saat kalian pengen upgrade RAM atau pengen upgrade storage atau misal komponen yang lain yang ingin kalian tingkatkan. Jadi kalau misalnya kalian masih pakai RAM 3GB, kalian mau upgrade ke 4GB, kalian perlu tahu dulu nih speed RAM-nya berapa, terus latensinya juga berapa. Sehingga kalian bisa dapetin performa maksimal dari komponen yang kalian barusan upgrade. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan subscribe di KID supaya kita makin jamet. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.